Baik ibu-ibu ya, ini sudah hadir semua ya? Ya. Oke. Jadi kali ini kita akan lebih mendalami lagi tentang pendapatan dan pengeluaran masing-masing keluarga kita. Yang tahu persis adalah ibu-ibu sendiri, ya. Nah, jadi seperti ini ya, di kertas A1 ini untuk mengetahui lebih penting mana antara kebutuhan dan keinginan harus dipilah ibu-ibu ya, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Sebelumnya kan sudah pernah dikasih tahu kalau kebutuhan itu adalah sesuatu yang menyangkut kelangsungan hidup, sedangkan keinginan itu tidak berpengaruh pada kelangsungan hidup. Contoh ya, ibu-ibu di sini ya, kebutuhan di sini ya misalnya seperti bayar listrik, kemudian bayar hutang, arisan, beli makanan dan susu, kemudian alat mandi dan cuci, tabungan. Ini merupakan kebutuhan, ya. Berbeda halnya dengan keinginan. Contohnya uang jajan, tas baru, beli rokok misalnya bapaknya ya, kemudian pulsa telepon, ya. Dan masih banyak contoh yang lainnya yang sifatnya hanya keinginan. Keinginan tersebut jika tidak dipenuhi sekalipun itu tidak berpengaruh pada kelangsungan kehidupan. Ya, masa kalau tidak beli tas baru anaknya mati? Tidak mungkin kan? Kan masih bisa pakai tas yang lama sementara. Kecuali nanti ada pendapatan lebih, kebutuhan sudah terpenuhi, pendapatan lebih, tabungan sudah, masih ada sisa, baru bisa dibelikan tas baru. Seperti itu ya. Makanya harus dipilah terlebih dahulu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Seperti itu ya. Jadi kita harus sepakati bersama bahwasanya yang pertama, dari pengalaman yang sudah dipaparkan ibu-ibu sekalian, bahwasanya uang jajan, pulsa telepon dapat dikurangi jumlahnya. Misalnya dari uang jajannya 5.000, karena kebutuhan mendesak dikurangi menjadi 3.000 atau 2.000 ya. Seperti itu. Kemudian pulsa telepon dari 10.000 cukup yang 5.000 saja. Itu yang pertama. Yang kedua, membeli tas baru. Ya, jadi yang fenomena yang banyak terjadi di ibu sekalian, misalnya putra putrinya ingin tas baru, itu kalau masih bisa ditunda, harus ditunda terlebih dahulu sampai pada ada pendapatan lebih, kebutuhan sudah terpenuhi semua. Dan yang ketiga, terutama bapak-bapaknya nih, ya, sampaikan ke bapaknya juga, selama belum menyelesaikan kebutuhannya, rokok adalah keinginan yang sebaiknya dihilangkan karena tidak baik untuk kesehatan. Tuh ya. Nah, suami saya belum kebun rokoknya, Pak. Nah, nanti bisa dikasih tahu diskusi ya. Nah, jadi seperti itu. Saya berapa? Ya, pokoknya gimana lah baiknya. Yang ngerti di rumah adalah ibu dan keluarga ibu sendiri, itu ya. Iya, Pak. Selanjutnya adalah menyusun anggaran bulanan. Ya. Menyusun anggaran bulanan keluarga untuk mengupayakan agar pengeluaran seimbang dengan pendapatan yang masuk, baik ibu sendiri ataupun dengan bapak. Artinya dalam satu keluarga itu, ya. Seperti ini. Ya, pengeluaran. Nah, ini contoh ya. Contoh ya. Misalnya kita pakai contoh Ibu Lili ya, dan Bapak Rusli ya. Ibu Lili ini pendapatannya 180.000. Sedangkan Bapak Rusli pendapatannya 480.000. Kalau di total 660.000 ya. Nah, ini nanti diisi Bu ya. Diisi ya, uang jajan Dewi ini berapa dikalikan jumlah masuk sekolah ya, bukan 30 hari ya, kan dipotong minggu atau mungkin ada hari besar ya, anggaplah dipotong satu minggunya satu kali ya, atau sama hari besar. Kemudian uang jajan Agus ya,
tabungannya berapa, susunya kita hitung bersama-sama. Nanti ini yang kosong ya, yang kosong nanti diisi ya. Kita isi di sini, silakan diisi ya sesuai dengan kelompoknya. Ini kemudian ya ada 3 kelompok ya. Oke, sudah ya. Nah, kita hitung sudah Bu ya. Sudah. Oke. Sudah, Pak. 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, kita tempel di sini. Ya. Nah, di sini semua dulu. Oke. Ya. Jadi anggaran bulanan itu berisi perkiraan apa yang mau dibeli ya. Kemudian pengeluarannya itu harus pada kebutuhan, tapi bukan keinginan ya. Keinginan bisa ditunda, kalau tidak bisa ditunda bisa saja dikurangi seperti itu ya. Jadi ini ya salah satu contohnya dari beberapa kelompok di sini nih, saya rangkum seperti ini. Jadi untuk lebih jelasnya, penyusunan keuangan dalam keluarga itu diperkirakan apa yang menjadi kebutuhan itu yang didahulukan, apa yang menjadi keinginan itu dikurangi atau lebih baik dibatalkan seperti itu. Penuhi dulu kebutuhannya. Ingat, kebutuhan adalah yang berpengaruh langsung kepada kelangsungan hidup, sedangkan keinginan ini tidak ada dampaknya kepada kelangsungan kehidupan. Seperti itu ya. Ya, Paham ini ya? Paham. Oke. Sekarang kita masuk kepada anggaran bulanan keluarga. Ya. Jadi di sini ada data yang kosong di sini ya. Ya. Nanti ini disesuaikan dengan anaknya ibu-ibu di sini. Ya, contoh di sini adalah misalnya saya ambil contoh Ibu Nur ya. Ibu Nur ini sebagai buruh tani misalnya penghasilannya sekian, suaminya Bu Nur misalnya Pak Nur di sini penghasilannya sekian. Nah, kita hitung di sini. Ya, kemudian nanti setelah dihitung semua, ya selisih pendapatan sama pengeluaran. Kalau lebih banyak pendapatannya, ada sisa pendapatan setelah dikurangi pengeluaran, berarti penyusunan keuangan keluarga baik. Ada sisa uang untuk ditabung, begitu ya. Ya. Tapi kalau lebih banyak pengeluarannya daripada pendapatannya, berarti penyusunan anggaran keuangan keluarga perlu diperbaiki. Harusnya bagaimana? Prioritaskan dulu kebutuhan, kesampingkan keinginan. Ya, seperti itu. Ya. Ya, Pak. Ya, kita isi di sini ya. Oke. Uang jajan Dewi dari kita isi 3.000. Berarti totalnya berapa? Nanti dihitung ya, dibantu dihitung Bu ya. Ya. Uang jajan Agus 3.000, susu Rita 5.000. Kemudian, nah sekarang saya nanya, uang jajan ini kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Uang keinginan, tabungan? Tabungan kebutuhan. Kebutuhan, ya susu. Susu kebutuhan. Kebutuhan. Tas baru. Keinginan. Keinginan. Masak. Kebutuhan. Tuh, listrik. Kebutuhan. Pulsa telepon. Keinginan. Kebutuhan. Perlengkapan mandi dan cuci. Kebutuhan. Kebutuhan. Rokok. Keinginan. Bayar hutang. Butuh. Arisan kelompok tani. Butuh. Kebutuhan. Oke. Arisan PKK. Kebutuhan. Oke, kebutuhan. Berarti total pengeluarannya sekian ya. Sejauh ini paham ya? Paham. Paham, Nah, Pak. baik. Jadi untuk menanggulangi jumlah pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan, harus disusun anggaran keluarga agar bisa ada uang lebih untuk
keinginan dikesampingkan. Kalau bisa dibatalkan. Seperti itu ya. Iya Pak. Bisa dilaksanakan di rumah ibu-ibu? Bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, bisa ya? Bisa Pak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Yes. terima kasih.